Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil praktik baik yang saya lakukan di kelas 5 SDN Lewi Dulang pada materi debit air. Judul yang saya ambil yaitu memahami debit air melalui alat peraga Flowing Water Project. Dalam melaksanakan praktik baik, saya mengikuti 4 langkah yang saya lebih kenal dengan singkatan ATAP, yaitu yang pertama tahap awal, kemudian tantangan, yang ketiganya aksi, dan yang keempat adalah perubahan. Pada tahap awal, saya merefleksikan diri dari apa yang saya amati, yaitu di mana di sekolah saya merupakan sekolah yang rawan banjir. Awal pembelajaran saya melihat bahwa ketika pada saat itu ada siswa yang tidak membawa buku dan ada siswa yang bukunya juga basah. Setelah saya tanya kenapa bukunya basah dan tidak membawa buku, ternyata siswa tersebut mengatakan bahwa bukunya kebanjiran. Yang kebetulan sekolah kami merupakan sekolah yang rawan banjir. Dari kejadian itu, saya berpikir, andai murid saya dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai debit air, maka mungkin akan dapat berkontribusi dalam hal meminimalisir kerugian yang dialami pada saat bencana banjir, yakni minimal siswa dapat menyelamatkan bukunya atau benda-benda lain sebelum banjir tersebut datang. Tantangan yang saya alami yaitu saya merefleksikan kembali bahwa kenapa sampai siswa tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya. Yang saya pahami setelah saya merefleksikan diri pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dan hasil diskusi dengan guru-guru kelas 5 lainnya juga memang pada saat pembelajaran debit air, murid-murid saya lebih fokus pada bagaimana cara menghitung dengan tepat dibandingkan dengan memikirkan bagaimana memanfaatkan pengetahuan tentang debit air pada kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini siswa dianggap bisa dan tidak dalam materi debit air hanya pada saat siswa tersebut benar atau tidak dalam mengalihkan atau menjumlahkan atau membagi hasil hitungan dari debit air berdasarkan rumus, bukan pada penerapan bagaimana debit air itu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi tantangan bagi saya bagaimana mengubah pembelajaran dari teori menjadi aplikasi kepada kehidupan sehari-hari. Dari refleksi awal dan tantangan yang saya hadapi, kemudian saya melakukan aksi, yaitu saya mulai mencari cara bagaimana supaya materi debit air dapat disampaikan sesuai dengan harapan saya, yaitu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mencari literasi yang banyak, akhirnya saya membuat suatu alat yang saya kemudian namakan Flowing Water Project, yang alat ini dapat membuktikan keakuratan hasil debit air. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam rangkaian Flowing Water Project yaitu di mana kita memanfaatkan Arduino Uno, kemudian ada water flow sensor, ada LCD, ada relay, ada SIM GSM atau SIM modul GSM, ada buzzer, ada juga infrared, kemudian adaptor 9 volt, ada breadboard, dan kabel jumper. Serta alat lain seperti styrofoam atau gelas, serta ember yang memang sudah tidak terpakai lagi dalam penggunaannya. Dalam memperoleh alat-alat ini, saya lakukan dengan searching di Google, kemudian juga saya ajak siswa untuk mencari di mana membeli alat ini yang memang bisa diperoleh dengan harga yang lebih murah. Rangkaian yang saya buat menghasilkan
karya seperti ini. Pada saat itu memang belum dibuat covernya atau belum dibuat apa namanya, eh, dirapihkan menjadi suatu suatu produk, tapi masih dalam rangkaian yang memang apa adanya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan alat peraga Flowing Water Project yang akan digunakan pada pembelajaran debit air. Alat yang kita gunakan yang pertama yaitu ada power bank, kemudian yang ini LCD display, yang ini ada microcontroller atau Arduino, dan yang kedap-kedip ini adalah modul GSM yang fungsinya untuk mengirim SMS ketika perintah dari microcontroller sesuai pada layar LCD akan mengirim SMS ke nomor handphone yang sudah diprogram pada komputer sebelumnya. SMS akan terkirim apabila debit air sudah mencapai batas yang sudah ditentukan sebelumnya. Cara kerjanya, air mengalir dari keran menuju pipa paralon, kemudian nanti mengalir melalui water flow yang sudah disambungkan dengan alat yang sudah dirangkai. Kita lihat air mengalir terus hingga memiliki rata-rata 9 liter per menit, dan sekarang sudah menunjukkan bahwa air sudah mengalir sebanyak 37 liter. Sebagai pembuktian apakah jumlah rata-rata air yang masuk itu benar atau tidak, maka kita akan lakukan percobaan seperti berikut ini. Kita coba demonstrasikan dengan menurunkan tekanan airnya. Nah, ini proses menghitung debit air yang sudah berkurang. Kemudian kita naikkan lagi debitnya. Nah, air mulai naik atau bertambah, jumlah liter per menitnya juga terus bertambah. Saya naikkan lagi dan kemudian saya akan coba turunkan kembali debit airnya. Air yang keluar apakah turun? Ternyata iya. Air pasti turun, yang artinya itu bahwa alat berfungsi dengan baik. Tinggal kita menunggu SMS yang akan masuk pada handphone ketika debit air sudah melebihi batas yang sudah kita tentukan. Nah, berikut SMS yang diterima di ponsel yang saya pegang pada saat merekam video ini. Dan ini SMS berasal dari modul GSM pada alat yang tadi sudah kita pasang. Demikianlah cara kerja alat yang sudah saya ciptakan, yaitu Flowing Water Project. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan alat peraga Flowing Water Project yang akan digunakan pada pembelajaran debit air. Alat yang kita gunakan yang pertama yaitu ada power bank, kemudian yang ini LCD display, yang ini ada microcontroller atau Arduino, dan yang kedap-kedip ini adalah modul GSM yang fungsinya untuk mengirim SMS ketika perintah dari microcontroller sesuai pada layar LCD akan mengirim SMS ke nomor handphone yang sudah diprogram pada komputer sebelumnya. SMS akan terkirim apabila debit air sudah. Perubahan yang saya peroleh dari hasil aksi yang dilakukan di kelas yaitu ini suatu hal yang menggembirakan, di mana ternyata tanpa saya sangka bahwa murid mampu menghubungkan hasil perhitungan debit air yang dihitungnya menggunakan rumus dengan fenomena yang akan terjadi di sungai apabila debit air kecil atau besar. Jadi pada saat itu siswa berkelompok, dalam satu kelompok itu ada yang bertugas mencatat, ada yang bertugas mengalirkan air, ada yang kemudian juga bertugas menghitung debit air berdasarkan air yang keluar dan waktu yang dibutuhkan, dan ada juga siswa yang memperhatikan LCD. Kemudian di cross check-kan antara hitungan debit air yang menggunakan rumus dengan debit air yang keluar pada LCD. Di situ memang terjadi ada sedikit perbedaan hitungan, namun tidak mempengaruhi dari
pengetahuan siswa karena hanya berbeda koma-koma itu adalah bukti keakuratan dari suatu alat dibandingkan dengan hasil hitungan yang memang dilakukan dengan menggenapkan angka-angka. Nah, dari situ juga siswa melihat bahwa ketika debit airnya tinggi itu SMS atau sirinenya berbunyi, kemudian ada SMS kepada eh, seseorang yang disetting memegang handphone. Nah, di situ juga siswa bisa berpikir bahwa ternyata di sungai itu kalau misalkan debit air meningkat, maka akan terjadi banjir. Nah, dengan alat ini jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dapat membantu bahwa untuk mengetahui debit air sungai. Jadi, debit air ini nanti kalau misalkan besar maka akan berbunyi atau sirine dan terdengar oleh masyarakat yang memang dekat dengan sungai atau dekat dengan alat yang dipasang. Tetapi untuk masyarakat yang lebih jauh itu bisa disetting misalkan menggunakan handphonenya sehingga yang jauh pun bisa mengetahui akan ada banjir melalui SMS yang datang dan dikirimkan oleh alat tersebut. Nah, alat ini juga sudah diaplikasikan atau disumbangkan kepada masyarakat dan pemerintah setempat sehingga bisa sedikit mengurangi fenomena atau kejadian kebanjiran yang sering terjadi. Dengan demikian bahwa materi debit air yang biasanya hanya berpaku pada kognitif atau hitungan, sekarang siswa lebih bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa untuk mengetahui akan terjadi banjir dan tidak juga bisa menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya yaitu materi debit air. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga inovasi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang atau untuk juga dimodifikasi agar bisa lebih baik itu manfaatnya ataupun tampilan dari inovasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.